A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak netizen yang meminta saya untuk membahas channel Sunnah Nabi karena channel ini telah keterlaluan di dalam memvisualisasikan bentuk fisik Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang lain dengan cerita yang dipelintirkan. Saya di sini bukan membela diri atas karena saya itu ingin membela Islam saya untuk tidak dijelekkan. Karena di dalam Islam tidak seperti yang teman-teman lihat di channel Sunnah Nabi itu. Ya, di sini saya mendapatkan satu postingan terbaru dari channel Sunnah Nabi di mana dia deklarasi untuk menyatakan perang terhadap MUI dan dia memberikan pernyataan bahwa orang Islam memang melakukan tindakan premanisme. Na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, tidak perlu panjang lebar. Mari coba kita baca seperti apa deklarasi yang dinyatakan langsung oleh channel Sunnah Nabi ini. Adminnya langsung yang nulis gitu. Allahu Akbar. Di sini deklarasi yang disampaikan oleh pemilik atau admin dari channel Sunnah Nabi ini, dia memberikan postingan di tab komunitasnya, yaitu yang dimana dia meminta seluruh pengikutnya atau subscribernya untuk memfollownya di Twitter, ya, biar katanya dia bisa memonetisasi video-videonya. Dan juga karena dia membutuhkan dana di dalam pembuatan konten seperti ini. Ya mungkin mereka membayar animator yang serius di dalam pembuatan konten seperti ini. Ya wajar lah karena kita melihat sangat serius ya. Dan di bawahnya dia memberikan statement katanya 60 lebih video-videonya diblokir sama pemerintah Indonesia. Juga sama pemerintah Pakistan. Begitu takutnya mereka kepadaku sehingga main blokir. Sebenarnya perihal ini tinggal diundang admin dari pemilik channel tersebut. Di dalam Google AdSense-nya pasti ada KTP, nama asli, dan beberapa data-data pribadi si pemilik akun ini. Tidak susah sebenarnya ya, tidak susah. Tinggal mencari siapa pemilik akun aslinya. Pasti ketemu. Diundang langsung dialog ilmiah dengan MUI. Harusnya seperti itu. Tidak perlu main blokir-blokiran. Saya setuju dengan admin Sunnah Nabi ini. Kenapa? Kalau kita terkesan memblokir, kita itu diremehkan. Jangan-jangan cerita yang mereka bikin atau kisah yang mereka visualisasikan itu benar. Ini yang menjadikan kita itu kepada masyarakat awam terkesan menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya saya sudah membuat beberapa video untuk membantah beberapa video yang mereka posting. Namun apa? Mereka tidak berhenti di dalam membuat kontennya. Dan ini juga harus dilakukan oleh MUI. Mengundang langsung pihak yang terkait untuk dialog secara terbuka. Karena di mana-mana debat di seluruh dunia, apalagi yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, dia mengislamkan banyak orang non-muslim. Bahkan pendeta-pendeta banyak yang masuk Islam karena kalah dialog dengan Dr. Zakir Naik. Dan begitu pun juga dengan para pendeta yang lain. Bahkan ada yang kalah dialog langsung masuk Islam seperti di video ini. Ada. Enggak ada. Petrus cuma baptiskan dalam nama Yesus, tidak ada Tuhannya, tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya, itu urusan Paulus. Apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bung. Kasihan. Lalu jangan tambah-tambah ayatmu sendiri, nggak boleh, dosa. Saya bacakan. Di dalam bacaan ini tidak ada kata Yesus, tidak ada. Dia itu adalah Yesus. Kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal. Karena dia itu huruf besar. Selama ini memang ada bahasa Hebrew-nya. Ya, Bapak pernah baca? Yesus berbahasa Hebrew. Yahudi memiliki Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa. Lalu Bapak Kristen. Iya. Bapak Kristen. Kristen. Bapak yang bilang ya. Kristen punya Nabi Yesus ya. Nabi Isa. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai Yohanes pasal 1 ayat sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Udahlah, nggak usah ngomong gitulah. En arche en hologos prostonteos, en hologos hoteon. Kata-kata ini dipegang oleh umat Kristen. Sehingga di dalam pemahaman Kristen, Tuhan pensiun. Allah pensiun. Karena semuanya di dalam kitab Filipi telah diserahkan kepada satu orang yang namanya Yesus itu, sehingga orang Kristen melihat Yesus menjadi special from the other prophet. Gitu kan? Karena segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Ya toh, Filipi tulis itu. Lalu Yesus jadi sosok yang luar biasa tinggi derajatnya. Kenapa? Karena Tuhan pensiun, tidak lagi berfirman, dan Tuhan masuk menjadi Allah berinkarnasi menjadi manusia Yesus, sehingga Yesus ini very special. Orang bilang Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Allah berfirman dan firman-Nya menjadi daging. Jadi, maka itu tadi saya pegang omongannya si Bung dan saya hormati. Apa itu?
satu Tuhan, 3 kerja. Iya. 3 tugas, Iya, betul. tiga ya, 3 kayak fungsi, 3 aplikasi 3 lah. manifestasi. 3 ya manifestasi apa terserah lah. Tuhan ini satu, tapi ada 3 pekerjaan. Itu yang dipegang si Bung. Maka itu tadi saya dari tadi mau jangan kepanjangan lah, karena nanti muternya kemana-mana. Saya minta tolong Bung dengan segala rasa hormat, itu NIV bagus itu, New International Version ya. NIV bagus. Minta tolong, saya boleh Yohanes 17. Ini soalnya saya punya King James dan Bung ini punya versi yang lebih ini lagi. Yohanes 17 ayat ayat 3. Yohanes 12:28 kalau nggak salah. Coba bentar. Saya punya King James ini, Sabda kan King James ya. Ya. LAI King James. Nah ini kan NIV, ini lebih bagus, Bos. Ini lebih lihat yang tertua. Boleh lihat Yohanes 12:28. Yohanes 12:28. Ini Yohanes 12 ayat 28. Yohanes pasal 12 ayat 28. Ini versi bagus. Bagus untuk bongkar-bongkar, ini bagus soalnya. John chapter 12 verse 28. Yohanes 12 28. Iya. Silakan Bung yang bacalah. Iya. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Oke. Tadi kan Bung bilang kan, nama itu telah diserahkan sama Yesus kan? Ya kan? Ternyata tidak di situ. Jesus 12 murid, lalu Jesus ngomong kepada 12 murid. Di tengah percakapan ini, dia ngomong juga kepada Bapa. Bapa, permuliakanlah namamu. Jadi nama tidak pernah berubah. Lalu ada terdengar suara dari langit. Suara Tuhan dari langit dalam Islam dipercaya apa? Suara Tuhan, kalau orang Islam bilang Tuhan itu apa? Suara yang keluar dari Tuhan itu apa? Firman Allah. Jadi firman itu masih ada di Bapa. Nah ini siapa ini? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Orang Yesus yang masih ada. Katanya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah itu masih ada suaranya dari atas. Siapa yang ngomong itu? Jadi tidak ada, kalau saya baca Bible itu sangat-sangat luar biasa. Bible sangat luar biasa. It is really unbelievable writings. Itu sangat luar biasa clear. Apa? Tidak pernah satu Tuhan 3 pribadi, satu Tuhan 3 tugas, tidak pernah. Yang ada adalah Tuhan memberi tugas. Di dalam Yohanes pasal 17 Yesus sendiri bilang, aku mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Dia memberikan pekerjaannya. Begitu Bung, dengan segala rasa hormat maksudnya. Jadi ketika Yesus ada di bumi, kok ada suara terdengar dari langit? Itu suara siapa? Sementara dia sendiri yang Tuhan. Luar biasa Bible itu, luar Jadi biasa. kita break dulu. Insya Allah. Mungkin kita minum. Silakan minum. Ya. Minum. Pak Pendeta silakan minum. Ayo minum dulu, makan kue Bung. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashadu anna anna ilaha illallah illallah wa ashhadu washadu anna anna kulhum wa allahu ahadun allahu zaidu. Di situ teman-teman, karena misionaris ini kalah argumen di dalam berdialog ilmiah dengan orang-orang muslim, dia melakukan serangan-serangan melalui sirah nabawiyah atau sirah Islam, sehingga mereka memvisualisasikan bentuk fisik Nabi dengan cerita-cerita yang dipelintir. Ini sebenarnya cara yang murahan. Meskipun saya mengomentari dengan cara mengatakan ini adalah pelintiran kisah, tapi mereka tidak akan berhenti sampai di situ, sampai kita bertemu langsung. Oke, kita baca lagi, kita teruskan ya. Di sini, begitu takutnya kah mereka kepadaku sehingga main blokir, main berangus, main sensor saja. Without lies, Islam dies.
Gak berani transparan karena takut borok-borok nabinya kelihatan. Di dalam pandangan mereka, orang-orang misionaris ini mengatakan bahwa Islam tanpa kebohongan, Islam akan mati. Yang kita sampaikan bukan kebohongan, tetapi fakta sejarah. Entah kalian mengatakan Nabi Muhammad itu begini begitu, tapi sejarah yang sebenarnya tidak sedemikian. Kalian itu memelintirkan saja, memelintirkan kisah yang sebenarnya. Seharusnya semua yang ngaku jadi nabi harus berani ditelaah, dikritik, dikecam untuk mengetahui apakah ajarannya itu benar atau palsu. Kita diberi otak untuk menelaah secara merdeka tanpa rasa takut. Menelaah secara merdeka. Di dalam kitab kalian, Yesus itu sempat berdoa kepadanya. Yesus berdoa kepadanya. Kalian kira dia berdoa kepada siapa? Ya kalau dia memang Tuhan, kenapa dia masih berdoa begitu? Dan ini kalian merasa kalau kalian merdeka. No, kalian belum merdeka di hal ini. Tapi kalian hanya ingin memurtadkan orang-orang yang masih awam di dalam beragama. Naudzubillah. Kita diberi otak untuk menelaah secara merdeka tanpa rasa takut, tanpa harus menghadapi ancaman bunuh. Islam hanya bermodal ancaman, kutukan, pembunuhan, darah halal, premanisme untuk bisa eksis, agama sampah, cocok untuk orang bermoral sampah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Katanya lebih 60 video, ya, 60 video diblokir. Ya, beberapa video yang diposting oleh channel Sunnah Nabi ini telah dibantah oleh beberapa orang. Saya pun juga membantahnya. Nah, di sini mereka tetap melanjutkan karena misi mereka bukan berhenti ketika dibantah, tapi ketika banyak orang murtad dan masuk ke agama mereka. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti mereka sampai kita orang-orang muslim meniru dan masuk kepada agama mereka atau ajaran mereka, kebiasaan mereka. Begitulah mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kalau menurut kalian bagaimana dalam menyikapi Sunnah Nabi ini, channel Sunnah Nabi ini? Silahkan kita berdiskusi di bawah. Dan ingat, mari kita usung atau buat petisi agar channel Sunnah Nabi ini segera ditangkap. Ditangkap bukan untuk diadili, tetapi untuk mempertanggungjawabkan. Entah dengan berdialog dan berdebat secara ilmu. Begitu.